Oke, teman-teman semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video saya kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang sebuah materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang simulasi parameter gelombang pada carrier. Nah, pada pemaparan materi saya kali ini yaitu kita ada kaitannya dengan mata kuliah Sistem Komunikasi Elektronika. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai hal tersebut, kita akan sama-sama mengetahui sedikit tentang latar belakang dari materi ini, gitu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ya, dalam simulasi atau dalam sistem komunikasi elektronika, informasi seperti suara, data, maupun video tidak dapat dikirim secara langsung untuk kebutuhan jarak jauh dengan lebih baik, teman-teman. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah gelombang pembawa atau carrier yang biasa kita sebut, yang berfungsi untuk membawa informasi tersebut ke pengirim, dari pengirim ke penerima, gitu ya. Agar proses pengiriman sinyal berjalan dengan baik, kita perlu memahami karakteristik gelombang dari gelombang carrier. Nah, beberapa parameter yang penting yang kita harus pahami adalah yang pertama yaitu tentang amplitudo, kemudian tentang frekuensi, dan yang terakhir itu tentang panjang gelombang, yang pada video kali ini akan saya jelaskan juga, gitu ya. Nah, untuk itu silakan teman-teman saksikan untuk kita sama-sama memahami tentang materi tersebut, yaitu tentang simulasi parameter gelombang pada carrier, teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja. Jadi ada 4 tujuan dalam pemaparan materi kali ini yang akan saya sampaikan. Yaitu yang pertama tentang mensimulasikan dua sinyal frekuensi yang berbeda, yang dimana kita akan menggunakan dua sinyal. Yang pertama sinyal yang lebih rendah dan sinyal yang lebih kompleks. Kita akan membandingkan antara kedua sinyal tersebut. Kemudian membandingkan kerapatan gelombang dan periode. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung panjang gelombangnya berapa. Kemudian yang keempat yaitu menganalisis hubungan frekuensi dengan panjang gelombang dan jangkauan. Oke, kita langsung masuk ke dasar teorinya terlebih dahulu. Yang pertama itu tentang frekuensi, gitu ya. Frekuensi itu apa sih? Frekuensi adalah jumlah gelombang per detik, atau satuannya yaitu Hz, gitu ya. Yang kedua itu periode atau T. Dalam periode ini yaitu waktu dalam satu gelombang, satuannya adalah detik, teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu panjang gelombang, yaitu jarak satu gelombang, satuannya adalah meter. Nah, rumus untuk mencari panjang gelombang yaitu delta sama dengan V per F. V itu adalah kecepatan perambatan, kalau F adalah frekuensi. Yang kedua itu untuk mencari rumus untuk mencari waktu tempuh dalam satu gelombang atau periode. Nah, rumusnya adalah T sama dengan 1 per frekuensi. Oke, untuk simulasi kali ini saya menggunakan simulasi atau web Desmos, yaitu web sangat sederhana untuk mengetahui visual dari gelombang yang akan kita simulasikan, gitu ya. Nah, untuk gelombang pertama yaitu kita menggunakan frekuensi 2Hz. Yang kita dapat melihat untuk frekuensi 2Hz ini gelombangnya sangat renggang, sangat jauh-jauh gitu jaraknya. Kemudian untuk frekuensi yang satunya yaitu 20Hz, itu kita dapat melihat untuk visualnya sendiri yaitu gelombangnya sangat rapat ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencari perbandingan periode antara kedua frekuensi tersebut. Nah, untuk frekuensi 2Hz kita dapat rumuskan yaitu 1 per frekuensi, yaitu tinggal kita tulis saja 1 per 2 sama dengan 0,5 detik. Nah, sedangkan untuk 20Hz itu juga sama, tinggal kita masukkan saja ya 1 per 20, maka dihasilkan yaitu 0,05 detik. Nah, dari sini saja sudah terlihat bahwa
periodenya sangat jauh berbeda ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke perhitungan manual. Di perhitungan manual ini itu ada 3 yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ada panjang gelombang, yaitu delta, satuannya meter. Kemudian V, yaitu kecepatan rambatan gelombang, satuannya adalah meter per sekon. Konstantanya untuk kecepatan cahaya atau elektromagnetik ya, itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, untuk frekuensi itu yang tadi kita sudah cari ya, yang tadi sudah kita tuliskan gitu ya. Oke, itu kita langsung saja untuk mencari dari kedua frekuensi tersebut gitu ya. Kita tinggal masukkan nilainya, yaitu rumusnya adalah delta sama dengan 3 per 10 pangkat 8 3 dikali 10 pangkat 8 per 2, maka dihasilkan yaitu 1,5 kali 10 pangkat 8 atau setara dengan 150 juta meter. Kalau kita jadikan kilometer yaitu 150.000 kilometer. Nah, untuk frekuensi 20 Hz itu delta sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 per 20, maka hasilnya adalah 1,5 dikali 10 pangkat 7 meter atau setara dengan 15 juta meter. Kalau kita jadikan kilometer yaitu 15.000 kilometer, teman-teman. Nah, dari sini aja kita sudah melihat bahwa perbandingannya sangat jauh ya teman-teman. Oke, kita analisis hubungan frekuensi dan panjang gelombang. Penjelasannya yang pertama yaitu kecepatan gelombang bersifat konstan. Yang kedua, frekuensi menyatakan jumlah gelombang per detik. Yang ketiga, saat frekuensi meningkat, maka jumlah gelombang bertambah, teman-teman. Gitu ya. Dampaknya, yang pertama, gelombang menjadi lebih rapat. Yang kedua, panjang gelombang menjadi lebih kecil. Karena jumlah gelombang per detik bertambah, maka tiap gelombang harus lebih pendek agar dapat menempuh jarak yang sama. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk analogi pada frekuensi yang kita bawa tadi, yaitu yang kita bawakan, yang sudah kita jelaskan ya. Untuk frekuensi yang rendah, yaitu yang 2 Hz, itu panjang gelombang sangat besar. Kemudian gelombang tidak mudah terhalang ya. Bisa menyebar lebih jauh, cocok untuk komunikasi jarak jauh. Misalnya kayak telekomunikasi, kalau kita lagi nelpon itu sebenarnya frekuensinya rendah, teman-teman. Nah, untuk frekuensi tinggi itu panjang gelombang jadi lebih pendek, kemudian lebih mudah terhalang dan diresap, jangkauan lebih pendek. Nah, tapi pada frekuensi yang tinggi ini ya teman-teman, itu kelebihannya adalah biasanya data yang dibawa itu kecepatannya sangat cepat atau sangat banyak untuk data yang dibawa gitu ya. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak WiFi, Bluetooth. Nah, itu kan komunikasi atau data yang tersampaikan tuh lebih banyak dan lebih cepat, teman-teman. Walaupun memang jangkauannya itu pendek, tapi untuk komunikasinya itu cepat gitu. Kayak WiFi kan contohnya itu ada yang sampai 200 MB per second gitu kan. Nah, itulah untuk frekuensi yang lebih tinggi gitu. Semakin tinggi frekuensi, jangkauannya akan semakin pendek gitu lah. Nah, jadi itulah teman-teman perbandingan antara panjang gelombang dari frekuensi yang rendah dengan frekuensi yang tinggi. Oke, baiklah teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan pada materi dan pada video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk itu saya akhiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.